Semangat ya belajar bersama ibu. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Anak-anak, pada subtema sebelumnya kita sudah mengenal pantun, mulai dari pengertian, ciri-ciri pantun, bagian-bagian, hingga jenis-jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui rangkaian-rangkaian kata yang indah. Kita juga pernah menentukan makna pantun. Makna yang terkandung dalam pantun merupakan tujuan pembuatan pantun. Makna pantun bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun baris ketiga dan keempat. Kali ini kita akan berlatih makna pada pantun dengan bahasa kita sendiri. Sebelum menentukan makna pantun, kita harus membaca pantun tersebut dengan seksama. Coba simak pantun berikut ini. Naik perahu harus mengayuh, tak ada perahu naiklah rakit. Jagalah kesehatan tubuh agar kita tidak mudah sakit. Makna pantun tersebut adalah bahwa menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar tubuh kita tidak mudah sakit. Kita telah berlatih menentukan makna pantun. Sekarang, mari kita berlatih membuat pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah. Cara membuat sebuah pantun. Tentukan isi pantun yang akan ditulis. Tentukan sampiran sesuai dengan isi pantun. Setelah selesai atau pantunnya sudah jadi, kita bisa menentukan makna pantun yang telah kita buat. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Beli pisang ke pasar Kranggan, pisang dipikul pakai tanduk. Ayo kita gerakan badan agar jantung sehat selalu. Makna pantun itu adalah rajin menggerakkan badan membuat jantung sehat. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan peredaran darah, maka akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, dan darah. Berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga mengalami penyumbatan. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang banyak mengandung kolesterol. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terlambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkannya yaitu sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah.
tekanan darah rendah atau hipotensi. Tekanan darah merupakan ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Tekanan darah rendah dapat terjadi karena menderita penyakit, misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, dan kekurangan nutrisi. Gejala hipotensi diantaranya tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi yaitu usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Adapun angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang salah satunya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya penderita hipertensi sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher merasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain gaya hidup tak sehat, lanjut usia, jarang berolahraga, dan stres. Berikut ini beberapa faktor penyebab gangguan pada organ peredaran darah. 1. Kurangnya olahraga dapat menghambat peredaran darah. 2. Kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. 3. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. 4. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. 5. Kelainan genetik karena faktor keturunan. Berikut ini beberapa upaya memelihara organ peredaran darah manusia. 1. Olahraga secara teratur. 2. Menghindari makanan berlemak. 3. Tidur dan beristirahat yang cukup. 4. Menghindari rokok dan minuman beralkohol. 5. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.